Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya. Jadi sebelumnya saya ingat kembali bahwasannya tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, selalu cuci tangan dengan sabun. Karena apa? Karena akhir-akhir ini terdapat virus yang mematikan, yaitu virus corona atau yang biasa disebut COVID-19. Yang mana virus ini telah menyerang ke beberapa negara, salah satunya yaitu di Indonesia. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan COVID-19 terhadap komoditas pertanian. Salah satu komoditasnya yaitu sapi potong. Nah, bagaimana sih kondisi existing dari sapi potong itu sebelum dan sesudah dengan adanya virus corona ini? Bagaimana sih peluang dan ancaman terhadap komoditas tersebut dengan adanya COVID-19 ini? Terus kebijakan pemerintah yang seperti apa yang diambil oleh pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 ini? Terus yang terakhir yaitu strategi apa yang bisa diambil oleh pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 ini? Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan komoditas sapi potong di Indonesia dengan adanya COVID-19. Sebelumnya saya Teguh Safawi, NIM 11, mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Nah, akhir-akhir ini lagi gencar-gencarnya tuh virus yang mematikan, yaitu virus corona atau yang biasa disebut COVID-19, yang mana virus tersebut telah menyebar ke berbagai negara di dunia ini, salah satunya yaitu di Indonesia. Nah, dengan adanya virus tersebut dapat mempengaruhi permintaan terhadap komoditas pertanian itu sendiri. Salah satunya itu komoditas sapi potong. Nah, bagaimana kelanjutannya? Langsung saja. Jadi di sini nanti kita akan membahas kondisi existing, peluang dan ancaman adanya COVID-19, kebijakan pemerintah, dan strategi yang bisa dilakukan. Langsung saja, yang pertama yaitu kondisi existing, yaitu kondisi aktual dari lingkungan komunitas itu sendiri. Di kondisi existing nanti kita akan membahas mengenai dimensi ekologi, dimensi teknologi dan infrastruktur, dimensi hukum dan kelembagaan. Dimensi ekologi yaitu suatu kondisi yang dilihat dari lingkungan fisik, meliputi kecukupan pangan, pengolahan limbah, dan sistem pemeliharaan. Lalu yang kedua itu dimensi teknologi dan infrastruktur. Teknologi yang menunjang pada peternakan sapi potong di Indonesia itu sendiri, dan infrastrukturnya itu seperti apa. Lalu yang ketiga yaitu dimensi hukum dan kelembagaan, yaitu kelembagaan yang terkait pada peternakan sapi potong di Indonesia, meliputi lembaga pelatihan, lembaga kelompok tani, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kondisi existing adanya COVID-19. Menurut saya ada dua, dilihat dari sisi sosial budaya dan sisi ekonomi. Dari sisi sosial budaya, kita lihat dari perilaku konsumennya itu sendiri. Yang mana dengan adanya COVID-19, konsumen cenderung beralih ke produk pertanian seperti tanaman pangan, yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, sehingga secara tidak langsung dapat menurunkan permintaan sapi potong di Indonesia itu sendiri. Lalu ke sisi ekonomi, dengan penurunan permintaan sapi potong di Indonesia dapat menurunkan pendapatan peternak sapi potong itu sendiri. Jadi dikatakan rugi ya dengan adanya virus COVID-19 ini. Selanjutnya yaitu permintaan di Indonesia. Permintaan sapi potong di Indonesia dari tahun ke tahun itu cenderung naik. Dilihat dari data di PPT tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya dari tahun 2014 sampai tahun 2019 itu mengalami kenaikan. Nah, pada tahun 2018 itu stagnan pada 16,43 juta ekor, yang dimana Indonesia mengimpor sapi potong dari luar negeri untuk mencukupi kebutuhan akan sapi potong. Selanjutnya yaitu peluang sapi potong di Indonesia itu seperti apa sih? Nah, peluangnya itu dengan adanya dukungan pemerintah daerah terhadap sektor peternakan sapi potong cukup baik. Selanjutnya yaitu pasar produk peternakan memberikan peluang besar yang sangat baik. Permintaan pasar terhadap komoditas peternakan sapi potong cukup tinggi.
Lalu yaitu potensi lahan yang tersedia dan ketersediaan sumber pakan sangat mendukung untuk pengembangan usaha peternakan sapi potong. Lalu peluang yang terakhir yaitu budaya masyarakat dan tenaga kerja yang terdapat di daerah ini cukup mendukung pengembangan usaha peternakan sapi potong. Selanjutnya yaitu ancaman. Ancaman dengan adanya COVID-19 itu seperti apa sih? Nah, yang pertama itu pengusaha daging sapi khawatir penyebaran COVID-19 dapat mengganggu bisnis. Seperti saat ini, yaitu gencar-gencarnya stay at home. Sehingga banyak pengusaha itu menutup gerainya, menutup pasarnya, dan dapat mengganggu bisnisnya seperti itu. Lalu penurunan permintaan daging sapi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya masyarakat itu cenderung beralih ke produk pertanian lainnya, yaitu tanaman pangan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan masyarakat itu cenderung melakukan pola hidup sehat seperti itu. Lalu persepsi masyarakat terhadap penularan. Seperti saat ini ada isu yang mengatakan bahwa kita dilarang untuk kontak langsung terhadap hewan, sehingga dapat mempengaruhi masyarakat itu sendiri terhadap penularan. Salah satunya dengan daging sapi. Masyarakat itu cenderung beralih ke produk pertanian lainnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan seperti itu. Jadi dapat mempengaruhi persepsi masyarakat itu sendiri ancamannya. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah terhadap COVID-19. Jadi di sini saya mencoba menjelaskan yang memaparkan sedikit. Kementerian Pertanian telah menjamin terpenuhinya 11 kebutuhan bahan pokok untuk mendukung pemberlakuan work from home atau WFH yang menjadi kebijakan pemerintah pusat dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Upaya tersebut salah satunya dengan menandatangani kesepakatan bersama supplier dan produsen pangan tentang ketersediaan, stabilisasi pasokan, dan harga pangan. Penandatanganan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga menghadapi wabah corona serta menjelang puasa dan lebaran. Yang kedua yaitu impor daging sapi dengan tetap memperhatikan standar keamanan. Jadi kebijakan pemerintah saat ini yaitu WFH dengan bekerjasama dengan supplier dan produsen untuk tetap menunjang ketersediaan dan stabilisasi pasokan terhadap terpenuhnya 11 kebutuhan pokok itu sendiri. Yang kedua yaitu impor daging sapi dengan tetap memperhatikan standar keamanan dan kesehatan terhadap masyarakatnya. Selanjutnya yaitu strategi yang bisa diambil. Nah, di sini menurut saya strategi yang bisa diambil pemerintah itu seperti apa sih? Ini menurut saya ya. Yang pertama yaitu pemerintah dapat menerapkan pengecekan ekstra terhadap distribusi bahan pangan, terutama dari negara-negara terpapar virus corona. Jadi pemerintah dapat memfilter negara-negara mana sih yang bisa dilakukan kerjasama terhadap pengimpor daging sapi ini. Jadi pemerintah itu dapat melihat tuh negara-negara mana sih yang terpapar virus corona itu sedikit seperti itu, atau bahkan tidak terpapar virus corona, tapi kemungkinan kecil sih ya. Lalu yang kedua yaitu pemerintah harus melakukan karantina dan prosedur keamanan pangan dalam pengecekan kepabeanan. Jadi pemerintah dapat melakukan pelatihan serta karantina terhadap keamanan pangan yang masuk ke Indonesia. Jadi sebelum bahan pangan itu masuk di Indonesia itu dilakukan karantina, prosedur dan lain sebagainya untuk menjaga keamanan dan kesehatan bahan pangan itu sendiri. Yang selanjutnya itu melakukan standarisasi bahan pangan terutama yang berasal dari hewani. Tentu saja ya berasal dari hewani karena persepsi masyarakat itu sendiri. Nah, standarisasi di sini maksudnya yaitu kayak melakukan tuh standar kesehatan di Indonesia itu seperti apa sih? Nah, di situ pemerintah dapat melakukan patokan tuh dan karantina serta prosedurnya seperti apa, seperti itu. Nah, di sini saya mengambil dari beberapa sumber, antara lain itu dari Jurnal Peternakan Indonesia. Yang kedua yaitu CNN Indonesia mengenai wabah corona, dan yang terakhir yaitu Warta Ekonomi. Sehingga teman-teman bisa, jika ada info yang kurang jelas, bisa mengaksesnya sendiri. Nah, itu sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.